Persamaan eksponen. Kita akan bahas persamaan eksponen yang sederhana seperti ini dengan beberapa variasi. Tipe pertama, simak yang dasar dulu. Intinya apa? Intinya adalah pada simbol sama dengan ini. Namanya sama dengan berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ruas kiri eksponen terdiri dari dua hal, bilangan pokok dan pangkat. Artinya kedua ini harus sama. Berarti bilangan pokoknya harus sama, 2 sama dengan 2. Sudah. Sekarang tinggal pangkat sama dengan pangkat. Jadi kesimpulannya apa? X pasti 4. Karena 4 sama dengan 4. X pasti 4. Yang B, terapkan pemahaman barusan. Ya, harus sama semuanya. Bilangan pokok sama, sudah. Berarti kesimpulan kita 3X plus 1 pasti sama dengan 7. Itu. Seperti biasa, ini jadi 6, ya kan? Ya, kemudian 3 membagi 6 jadi 2. Itu jawabannya. Nomor C. Ingat intinya apa? Intinya bilangan pokok harus sama. Di sini tidak sama berarti harus sama. Nyatakan sebagai 5 pangkat berapa? Kita sudah sering, ini 5 pangkat 3. Sehingga bilangan pokok sudah sama, kita fokus ke pangkat. Ya. 2X min 3 sama dengan 3, sehingga jadi 6. X-nya jadi 3. Demikian. Soal tipe pertama, kita fokus kepada pangkat. Karena apa? Bilangan pokok sudah sama. Koefisien X, variabel X ada di pangkat. Itu ciri dari tipe pertama. Ini masih tipe pertama karena pangkat X itu ada di pangkat. Ya. Intinya sama. 27 kita nyatakan sebagai 3 pangkat 3. 81 sebagai 3 pangkat 4. Karena apa? Bilangan pokok harus sama. 27 3 pangkat 3. X min 5. Apa arti akar? Arti akar adalah pembagi pangkat per. Di sini tidak ada angka, berarti kalau tidak ada angka pilih yang terkecil yaitu 2. Ya, kalau 3 di sini berarti 3, kalau 4 berarti 4. Karena tidak ada angka berarti yang terkecil yaitu 2. Begitu. Yang ini 81 kita tahu 3 pangkat 4. Tapi di bawah. Nah, kita sudah tahu juga kalau di bawah tinggal pangkatnya saja negatif. Hanya begitu saja. Bilangan pokok sudah persis sama, berarti pangkat juga pasti sama. 3 X min 5 per 2 sama dengan min 4. 2 dikali min 4, min 8. Demikian. Sehingga X min 5 sama dengan min 8 per 3. Ini tinggal seperti itu. Samakan penyebut 3. Berarti 3 kali 5, 15. Ini per 1, 1 kali 8, min 8 ya, min 8. Samakan penyebut biasa. Sehingga min 8 tambah 15, 7 per 3. Nomor E dan nomor F tetap sama. Pangkatnya ada X. Ya, sedangkan bilangan pokok tidak. Nyatakan sebagai 2 pangkat 3. Ini nyatakan sebagai 2 pangkat 2. Supaya sama-sama 2 bilangan pokoknya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 2. 6X per 2. Demikian. Ini sudah sama-sama, berarti bilangan pokok sudah sama, pangkat harus sama. Demikian. 3-nya pindah ke sini, jadi 6 dibagi 3, 2. Jadi X plus 3 sama dengan 2X. Kumpulkan X-nya di kiri, jadi X min 2X. Ini jadi min 3. Sehingga X dikurangi 2X, min X sama dengan min 3. Kesimpulannya adalah X sama dengan 3. Ini 125 pasti dinyatakan sebagai 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 X plus 2. Ini 5 pangkat 2, 3X min 6. Berarti 3X plus 2 sama dengan 2, 3X min 6. Ya. Ini uraikan 2 kali 3X, 6X. 2 kali min 6 jadi min 12. Bagi semuanya dengan 3. Berarti 6X harus dibagi 3, min 12 pun harus dibagi 3. Itu inti dari
pembagi yang panjang ini. Pembagi yang panjang artinya apa? Bahwa 3 membagi 6X dan 3 juga membagi min 12. Demikian. 6X dibagi 3, 2X, min 12 dibagi 3, min 4. Kumpulkan X-nya di kiri dan angka di kanan. Sehingga X min 2X sama dengan min 6. Min X sama dengan min 6, X-nya sama dengan 6. Demikian. Tipe pertama, X ada di pangkat. Sekarang kita tipe kedua. Tipe kedua, X masih di pangkat, tapi di sini 1. Ya, ruas kanan 1. Itu ciri khas tipe kedua. X masih di pangkat, berarti kita fokus ke pangkat. Tapi kita sudah tahu bahwa 1 itu bisa diperoleh dari bilangan berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sehingga sangat gampang, kalau di sini 6, jadikan 6 pangkat 0. Ini juga 1. Sejuta pangkat 0 pun 1. Kecuali 0 pangkat 0. Gitu. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 pasti 1. Untuk supaya sama bilangan pokoknya, jadi 1 diganti dengan 6 pangkat 0. Bilangan pokok sama, kembali kita fokus ke pangkat. 3X min 2 pasti sama dengan 0. Begitu. Ya, aljabar biasa, X didapat 2/3. Yang ini pun sama. Ya, pokoknya fokusnya pada bilangan pokok. Ini bilangan pokoknya berapa? 9 dan 3, jadikan 3. Sehingga 3, 2X plus 4, ini 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2, X plus 2. Sama dengan 3 pangkat 0. Ini jadikan 3 pangkat 0. Sehingga sama semuanya. Ketika bilangan pokok sama, bisa digabungkan. Dijumlahkan 2X plus 4 ditambah 2X plus 4. Begitu. 2X tambah 2X, 4X. 4 tambah 4, 8. Jadi 3 pangkat 4X plus 8 sama dengan 3 pangkat 0. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita 4X plus 8 pasti sama dengan 0. Sehingga demikian. Sekarang tipe ketiga. Tipe ketiga kita simak. Masih fokus ke pangkat X-nya. Namun dilihat di sini apa ciri khasnya? Ini bilangan pokok tidak sama. Lah, bagaimana bisa sama? Kalau bilangan pokok sudah berbeda, ada satu kondisi yang bisa membuat mereka sama. Apa? Ya tadi, pangkat 0. Pangkat 0 kan 1. Berarti kalau ini berbeda, hanya satu kemungkinan bahwa pangkatnya 0. Berarti kesimpulan kita X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5. Begitu. Sekarang tipe keempat. Nah, mulai berbeda sekarang. Tipe keempat, kita tidak fokus ke atas, ke pangkat, tapi kita sudah fokus ke bilangan pokok. Begitu. Nah, kalau bilangan pangkatnya sudah berbeda, apa yang terjadi? Ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Yang pertama, ketika ini 0. 0 pangkat 7 berapa? 0. 0 pangkat 8 berapa? 0. Maka supaya sama, meskipun pangkatnya berbeda, pasti ini 0. Ya, ini tipe keempat, tipe terakhir yang kita bahas. Kesimpulan kita, X min 5 pasti 0. Kemudian, kondisi yang kedua adalah ini pasti 1. 1 pangkat 7, 1. 1 pangkat 8, 1. Demikian. Jadi yang pertama kondisinya apa? X min 5 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 5. Yang kedua, X min 5 sama dengan 1, kita dapatkan X sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya tidak 1, tapi 2, 5 dan 6. Itu ciri khas ketika yang bawah variabel X itu di bawah, di bilangan pokok, biasanya jawabannya tidak 1. Kalau bilangan pangkat, biasanya cuma 1. Yang K sekarang, nah di sini ada 2 X-nya, ada di bilangan pokok, ada di bilangan pangkat. Pasti tidak 1 jawabannya, karena di bawah ada X begitu. Ingat kalau X plus 3 dipangkatkan 4X plus 2 sama dengan 1, ini sudah kita pelajari tadi, terjadi ketika ini pangkat 0 kan. X plus 3 pangkat 0 sama dengan X plus 3 pangkat 0. Ya, jadi kita rubah seperti ini. Kesimpulan kita apa? 4X plus 2 pasti sama dengan 0. X sama dengan min 2/4, sederhanakan lagi min setengah. Itu. Ya.
Kemudian apalagi? 1 dipangkatkan 4X sama dengan 1. Ya enggak? 1 dipangkatkan berapapun kan 1. 1 dipangkatkan sejuta 1, 1 dipangkatkan 5 juta 1, 1 dipangkatkan 4X plus 2 pun meskipun kita tidak tahu berapa X-nya, pasti hasilnya 1. Sehingga yang mungkin adalah X plus 3 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan min 2. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min setengah. Pokoknya clue-nya kalau misalkan di sini bilangan pokoknya ada X-nya, kemungkinan besar tidak 1 himpunan penyelesaiannya tapi minimal 2. Yang L sekarang, ya, tuh ada di atas ada X, di bawah ada X. Pasti enggak 1. Ya. X min 4 sama dengan X min 4. Berarti pangkat juga sama kan? Kesimpulan kita begitu. 4X sama dengan 2 plus 3X. Kumpulkan X-nya, begitu, sehingga X sama dengan 2. Itu yang pertama. Fokus ke pangkat karena ini sudah sama. Sekarang kita fokus ke bilangan pokok karena X-nya ada di sini. Ada 2 kemungkinan 0 dan 1. Harus ingat 0 dan 1 pokoknya. Kalau bilangan pokok ini kita harus ingat 0 dan 1. Coba 0, coba 1. Ya. X min 4 sama dengan 0. 0 dipangkatkan berapapun 0. 0 pangkatkan berapapun 0. Pasti X min 4 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Kemudian coba lagi 1. 1 pangkat berapapun kan sama 1. Berarti X min 4 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya 3 buah. Ya. Karena di sini mengandung variabel X, kita cek langsung 0 dan 1. Karena di sini pangkatnya, karena ini sama, pangkatnya juga ada X-nya, kita cek pangkat sama dengan pangkat. Sehingga tidak heran mendapatkan hasil 3.